Penyimpangan itu kalau di awalnya sudah miring, awalnya sedikit miringnya, maka dia semakin jauh, semakin lama semakin melebar. Awalnya korupsi sedikit, lama kelamaan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sudah nggak merasa berdosa dah. Terus akhirnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, akhirnya semakin merusak. Nah itu teman-teman, penyimpangan itu sekecil apapun jangan dibiarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ketika ternyata tidak on the track, maka dianggap kita menyimpang. Kalau menyimpang, kata Allah, sekecil apapun. Nih teman-teman, ini kan misalnya ini jalan lurus. Penyimpangan itu kalau di awalnya sudah miring, awalnya sedikit miringnya, maka dia semakin jauh, semakin lama semakin melebar. Jadi awalnya dianggap kecil, ini biasa aja deh, gak apa-apa dah tuh. Nah, padahal itu sudah menyimpang, sudah gak lurus tuh. Nah, begitu dia terus berjalan dalam penyimpangan, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Itu asal-asal penyimpangan. Awalnya korupsi sedikit, lama kelamaan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sudah gak merasa berdosa dah, gitu. Awalnya korupsi waktu, nah nggak apa-apa lah, terlambat dikit-dikit. Nah terus akhirnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, akhirnya semakin merusak. Nah itu teman-teman, penyimpangan itu sekecil apapun jangan dibiarkan. Ini makna ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan lurus, maksudnya ikut yang lurus, jangan berusaha menyimpang. Kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun kalau itu menyimpang ada dampaknya. Nih, saya ulangi lagi. Sebesar atom pun kalau itu penyimpangan ada dampaknya. Pak Ustadz, bosku nggak tahu kok, aman kok Ustaz. Mungkin bosnya tidak tahu, tapi Allah tahu. Tiba-tiba penghasilannya tidak berkah, rumah tangganya berdampak bermasalah, keturunan bermasalah. Dari sisi karir aman-aman saja, tapi dari sisi kehidupan ada dampaknya, karena kurang halal. Nah itu yang kata Allah, aku jamin kata Allah, penyimpangan itu sebesar atom pun ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman, keistiqomahan, konsistensi, kata Allah, sebesar atom pun itu ada manfaatnya. Misalnya nih, teman-teman diam-diam lembur, yang itu sebetulnya ada hitungannya dalam perusahaan, tapi dia karena ingin mencapai target, dia maksimal tanpa laporan. Ini kan baik. Nah, itu ternyata ada manfaatnya. Jadi kalau untuk kebaikan silahkan, tapi kalau untuk keburukan jangan coba-coba, sekalipun itu kecil. Jadi syukur itu apa? Syukur itu mempertahankan diri, konsistensi dalam keistiqomahan, sekalipun itu kecil, dan membiasakan diri memberikan manfaat kepada orang lain, sekalipun nampak kecil. Teman-teman, Nabi Ibrahim itu pernah dibakar. Ada seekor semut, dia mengangkut air embun untuk memadamkan api. Diketawain, kamu kemana? Ini memadamin api. Setetes embun bisa memadamin api, yang nggak bisa itu kan api unggun besar. Kata semut itu apa? Saya mengangkut ini sebagai bukti bahwa aku terlibat dalam kebaikan.
Siapa tahu nanti di hari kiamat aku ditanya oleh Allah, aku bisa menjawab, ya Allah, aku sudah bekerja semaksimal kemampuanku untuk membawa setetes air. Sekalipun aku yakin itu tidak bisa memadamkan api itu, tapi aku punya bukti bahwa aku berbuat baik. Mungkin satu orang di antara teman-teman, kebaikan itu nampak nggak berdampak besar bagi perusahaan. Tapi kalau itu setiap orang membawa setetes kebaikan, maka perusahaan menjadi besar. Dan itu sama teman-teman. Sedikit keburukan yang kita perbuat, misalnya nih, berbohong kepada istri, silahkan sembunyikan kebohongan itu. Istri mungkin gak tahu itu, Pak. Tapi ada Allah. Kata Allah, itu urusanmu buat dengan istri kamu. Urusanmu itu dengan aku, kata Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu urusan itu bukan dengan istri kamu, dengan aku. Aku yang akan menghakimi kamu, kata Allah. Nah, itulah rasa syukur. Kalau setiap orang berhasil memanai syukur ini menjadi sebuah kualitas kerja dalam kantor kita dan menjadi kualitas amal dalam kita beribadah kepada Allah, maka kita akan melakukan kebaikan tanpa hitung-hitungan. Nah, ingat teman-teman, setiap perbuatan tanpa hitung-hitungan, balasannya pun tanpa hitung-hitungan. Itu kata kunci. Siapapun yang bekerja untuk perusahaan tanpa hitung-hitungan, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. Entah dengan apapun caranya Allah akan memberikan sukses pada karirnya tanpa Allah hitung-hitungan. Sama, rezekinya juga tanpa hitung-hitungan, keluarganya juga dapat kebaikan tanpa hitung-hitungan. Seperti itu cara kita memanai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya teman-teman, mulailah dari sholat. Itu cara memperbaiki kita. Mulai dari sholat. Nih, seperti HP. HP ini dia harus terkoneksi ke operator. Dan kita yang megang HP ini, kita berusaha jangan sampai HP ini disconnect dari operator. Caranya gimana? Kita pastikan ini ada pulsanya, atau minimal ada wifi-nya. Kita berusaha. Dan semakin besar kuotanya, semakin lancar download. Kalau kita lancar download, wajah kita ceria, senyum. Coba bayangkan kalau kuotanya kecil, setiap mencet muter-muter aja kita kesel, kita sakit hati. Nah, sama teman-teman, operator kita itu Allah. Kita pastikan bahwa kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri kita, pastikan bahwa jangan sampai disconnect sedikit pun kepada Allah. Pulsanya apa? Sholat. Jangan terlambat. Kita saja nih contoh. Ya, misalnya nih ada rapat. Bos sudah nunggu di ruang rapat. Teman-teman terlambat. Pasti bos kita marah. Nah, teman-teman, itu dianggap meremehkan bos. Teman-teman, jangan remehkan Allah. Allah sudah punya aturan sholat sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menetapkan ini. Jangan diubah program Allah karena program kita. Program kita datang kemudian. Program Allah sudah tetap seperti ini. Bikin kita diatur Allah, jangan kita ngatur Allah. Kalau sudah tiba waktunya sholat, utamakan Allah. Demi Allah teman-teman, Allah akan turun tangan untuk menjaga itu. Tapi sedikit kita melanggar, meremehkan itu, Allah juga akan memberikan hukuman dengan cara Allah. Saya kasih contoh. Dalam perang Badar, Rasulullah SAW, semua sahabat patuh, tidak ada satu pun melanggar.
Sekalipun mereka nggak siap perang, mereka nggak bawa pedang ketika itu, karena mereka tujuannya menangkap kafilah Abu Sufyan, kafilah dagang, bukan kafilah perang. Tiba-tiba yang terjadi perang Badar. 313 banding 1000. Tapi karena mereka patuh, sami'na wa ata'na, tidak ada satupun yang melanggar. Allah turun tangan, Allah menangkan perang Badar itu. Terjadi lagi perang yang kedua, perang Uhud. Orang Islam 1000, orang kafir 3000. Ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, pembesar sahabat ada di situ. Nabi memerintahkan pasukan pemanah, jangan turun, menang atau kalah. Ini perintah Nabi, perhatikan. Jangan turun. Ini komando pimpinan, teman-teman. Kalau pimpinan komando, perhatikan kata per kata. Jangan sedikit pun meleset. Karena pasti ketika pimpinan memberikan komando, dia ada perhitungan-perhitungannya. Nih, Nabi sebagai pimpinan ketika itu mengatakan, jangan turun dari bukit pemanah, menang atau kalah. Tahu nggak? Putaran pertama menang. Dari atas bukit pemanah nampak berserakan harta rampasan di bawah, karena orang kafir kalau perang ketika itu mereka membawa semua hartanya. Kayak dianggap itu sudah hari terakhir, dibawa semua hartanya, maka berserakan harta rampasan. Tergiur, takut tidak kebagian harta rampasan, mulai ingin melanggar, mulai cari alasan. Ini perhatikan, orang yang mau melanggar biasa cari alasan, cari uzur. Kata pimpinan pasukan pemanah, jangan turun. Kata Nabi apa? Menang atau kalah? Kan sudah selesai perang. Kan orang kafir sudah nggak ada. Karena masih di sini. Padahal dia menyembunyikan keinginan, takut tidak kebagian harta rampasan. Perhatikan. Akhirnya satu persatu tergiur turun. Tinggal 4 orang di atas bukit. Teman-teman, ternyata di balik bukit itu ada pasukan orang kafir yang masih kuat. Itulah pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Belum masuk Islam ketika itu, radhiyallahu anhu. Khalid menguasai bukit dan langsung dari atas diserang dengan batu, dan Nabi kejepit ketika itu, terpepet dan kena batu sampai pecah pelipisnya, pecah kakinya. Sahabat menghadang batu-batu itu, sebagian berusaha untuk jangan sampai ada batu mengenai Nabi. Turunlah ayat mengingatkan, minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kamu ada yang bersama-sama tapi keinginannya bukan Allah, tapi dunia. Dan di antara kamu ada yang ingin akhirat. Ibnu Mas'ud mengatakan, ma kunna nadri anna ba'duna yurid dunya. Kami enggak menyangka bahwa di antara kami ada yang ingin dunia. Hatta tanzil hadil ayat, sampai turun ayat ini. Teman-teman, ini pelajaran bahwa di zaman masih ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, pembesar sahabat. Nabi ada di situ. Kalau ada pelanggaran dari atau terhadap komando pimpinan, Allah cabut kemenangan yang telah dicapai. Apalagi bukan Nabi, nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar, terus komando pimpinan diabaikan, ya sudah siap-siap buyar, siap-siap hancur. Nah, itu rahasia dalam hidup, bahwa syukur itu adalah kita, artinya kita memastikan bahwa kita on the track dalam semua yang kita kerjakan. Bukan asal kita mengerjakan tanpa mengikuti arahan daripada pimpinan kita. Sama, di badan kita ini, tubuh kita ini ada kepala. Ini kalau ada tangan bekerja,
tanpa perintah kepala, ini pasti kita mengatakan, ini kenapa sih kok tangan bergerak sendiri? Kenapa sih? Nah, langsung datang ke dokter. Dok, ini tangan saya bermasalah. Kenapa? Gerak sendiri. Nah, artinya apa? Setiap bawahan yang bergerak sendiri, tidak ikut komando pimpinan, itu namanya sakit. Sama teman-teman. Setiap hamba Allah yang gak ikut Allah, bergerak sendiri sesukanya di bumi ini, sesuka nafsunya, berarti dia menyimpang. Dia kena penyakit. Harus disembuhkan. Nah, orang yang kena penyakit, orang yang tidak on the track, berarti dia tidak bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang on the track, baik dalam dimensi profesionalisme atau dalam dimensi kehambaan kepada Allah. Itulah hakikat syukur. Dan dengan cara itu kita bisa meningkatkan kualitas diri. Seperti kita menjaga HP kita jangan sampai disconnect dari operator, kita juga harus berhasil menjaga diri kita jangan sampai disconnect dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu, teman-teman, bukan di fasilitas. Bukan di fasilitas. Tidak ada di muka bumi fasilitas yang bisa menciptakan kebahagiaan. Tidak ada. Kesenangan oke, tapi kebahagiaan bukan. Beda bahagia dan kesenangan. Kalau kesenangan hubungannya dengan nafsu. Kalau bahagia hubungannya dengan iman. Itu bedanya. Nah, makanya tidak mungkin orang dapat kebahagiaan dengan cara maksiat. Kesenangan mungkin. Mau mabokan, berzina, hiburan, joget-joget, mungkin itu senang, tapi bukan bahagia. Bahagia itu apa artinya? Bahagia itu ketika kita sujud. Bahagia baca Quran. Bahagia zikir. Bahagia ingat Allah. Bahagia bersama istri yang halal. Bahagia memandang wajah anak. Bahagia memandang wajah suami. Itu bahagia. Tapi maksiat bukan bahagia. Maksiat itu kesenangan. Beda teman-teman. Makanya ketika Allah menggambarkan tentang kesenangan, Allah menyatakan apa? Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kata Allah, silakan kau bermakan, kau makan-makan, bersenang-senang, silakan. Mereka pendosa semua, mereka pendurhaka semua, kata Allah. Jadi hiburannya hanya sekitar apa? Antara makan dan bersenang-senang. Tapi kalau orang bersyukur, hiburannya apa? Sholat, zikir, mentaati Allah, dekat kepada Allah. Seperti HP ini, dia semakin dekat dengan antena, dia semakin kuat sinyalnya. Sama, kita semakin dekat kepada Allah, semakin kuat iman. Semakin besar kuota iman kita, semakin bahagia. Semakin besar kuota HP kita, semakin kita lancar. Sama, semakin besar kuota iman kita, semakin lancar amal soleh kita. Teman-teman, terus terang aja, saya baru nyampe tadi malam dari Cianjur. Dari pagi sampai maghrib, saya menyaksikan langsung saudara kita rata dengan tanah, teman-teman. Jadi ada rumah mereka masih ada, hanya retak, takut roboh. Mereka diam di tenda di depan rumahnya, nggak berani tidur dalam rumahnya. Coba bayangkan, kita nggak sampai ke situ ujian kita, teman-teman. Nggak sampai ke situ. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan dibalas nikmat Allah ini dengan kemaksiatan dan dosa. Jadi syukur itu artinya membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Itulah terima kasih namanya. Nah, kita terima kasih kepada pimpinan juga demikian. Dan alhamdulillah Bang Gamal nih, ini dengan pengajian seperti ini saya merasa bahagia karena insya Allah karena semakin teman-teman nih paham hakikat syukur, hakikat mentaati Allah, insya Allah kita semakin berkah karena kita nggak ada lagi kecuali harus bersama Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekalipun singkat dan sederhana bermanfaat insya Allah. Allah barik fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute.
pesantren FAD ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.